tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel MathLab. Pada video sebelumnya kita sudah belajar identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Dan pada video kali ini kita akan belajar identitas trigonometri sudut rangkap. Materi yang akan kita bahas ini masih berkaitan dengan video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman sebaiknya tonton dulu, pelajari dulu video sebelumnya. Linknya silahkan lihat di deskripsi video ini. Akan ada 10 soal latihan yang akan saya bahas pada video ini. Sebaiknya teman-teman coba dulu kerjakan setiap soalnya, lalu bandingkan hasilnya dengan pembahasan. Oke, sekarang kita bahas identitas trigonometri sudut rangkap. Oke, sekarang kita bahas identitas trigonometri sudut rangkap. Kita mulai dulu dari identitas sinus dulu ya, identitas sinus sudut rangkap. Nah, identitas sudut rangkap ini bisa kita peroleh dari identitas penjumlahan dua sudut yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi untuk sudut rangkap sinus, kita gunakan yang ini, rumus sebelumnya yang pernah kita pelajari di video sebelumnya. Sin A tambah B itu kan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Untuk memperoleh sudut rangkap, ini ganti aja salah satu sudutnya dengan sudut yang sama. Misalkan B-nya kita ganti dengan A, ya. Jadi sin A tambah A, jadi B ini juga kita ganti dengan A. B ini juga kita ganti dengan A. Jadi sin A tambah A itu sama aja dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, bagian sini perhatikan, ini kan perkalian, cos A kali sin A. Perkalian itu sifatnya komutatif, bisa kita tukar. Jadi bagian ini bisa kita tukar. Sin A tambah A tambah A ini A tambah A ini 2A ya. Kemudian yang ini kita tukar ya, cos A sin A kita tukar jadi sin A cos A, kita tukar posisinya. Jadi sin 2A sama dengan sin A cos A ditambah sin A cos A. Sin A cos A ditambah sin A cos A itu kan 2 sin A cos A, ya enggak? Jadi kita peroleh sin 2A itu 2 sin A cos A. Ini adalah identitas sinus sudut rangkap atau identitas sudut rangkap untuk sinus. Oke. Nah, sekarang kita cari identitas kosinus ya, identitas sudut rangkap untuk kosinus. Identitas kosinus sudut rangkap. Nah, asal muasalnya sama, kita gunakan penjumlahan dua sudut dari cos. Cos A tambah B itu kan sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Kita ganti B-nya dengan A, sama seperti sebelumnya. Jadi cos A tambah A sama dengan B ini kita ganti dengan A, dan B ini juga sama kita ganti dengan A. Jadi kita peroleh cos A tambah A itu cos A dikurangi sin A sin A. A tambah A itu kan 2A. Jadi cos 2A, cos A kali cos A itu cos kuadrat A. Sin A kali sin A itu sin kuadrat A. Nah, ini adalah salah satu identitas sudut rangkap untuk kosinus. Kenapa saya katakan salah satu? Karena ini masih bisa kita kembangkan lagi. Kita gunakan identitas trigonometri yang pernah kita pelajari. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu kan nilainya 1 ya. Jadi dari sini kita peroleh sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Dan cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, ini kita gunakan untuk mengubah bentuk ini ya. Oke, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Yang ini kita coba ganti sin kuadrat A ini dengan ini ya.
Ini kan sama, sin kuadrat A ini bisa kita ganti jadi 1 min cos kuadrat A. Jadi cos kuadrat A, sin kuadrat A-nya kita ganti jadi 1 min cos kuadrat A. Seperti ini, kita buka kurungnya. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Cos kuadrat A tambah cos kuadrat A itu 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi kita peroleh cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini juga sama identitas sudut rangkap untuk kosinus. Nah, sekarang yang tadi kan kita ganti sinnya, sin kuadrat A-nya. Sekarang kita ganti cos kuadrat A-nya. Cos kuadrat A-nya bisa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat A. Jadi ini kita ganti dengan 1 min sin kuadrat A. Kemudian dikurangi sin kuadrat A. Sama dengan 1 min sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Itu min 2 sin kuadrat A. Jadi cos 2A itu 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Ini sama identitas sudut rangkap untuk kosinus. Jadi untuk kosinus sudut rangkapnya ada 3 identitas yang bisa kita gunakan, ya. Oke, sekarang identitas sudut rangkap untuk tangen. Identitas tangen sudut rangkap. Kita gunakan identitas penjumlahan 2 sudut untuk tan, ya. Tan A tambah B itu sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Kita ganti lagi B-nya dengan A. Tan A tambah A sama dengan tan A tambah tan A per 1 dikurangi tan A kali tan A. A tambah A itu kan 2A. Tan A tambah tan A, 2 tan A. Tan A kali tan A, tan kuadrat A. Jadi ini identitas sudut rangkap tan, ya. Nah, jadi kalau kita rangkum identitas sudut rangkap, yang pertama untuk sin 2A itu 2 sin A cos A. Kemudian untuk cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, sudut rangkap untuk cos. Sudut rangkap untuk cos ada 3 macam, ya. Kemudian yang keduanya sudut rangkap untuk cosnya 2 cos kuadrat A min 1. Atau bisa juga cos 2A itu 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dan untuk tan 2A itu 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Nah, ini teman-teman harus paham, harus tahu, ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan beberapa soal yang menggunakan identitas sudut rangkap sin, cos, dan tan. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Nilai dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat 67,5 derajat. Nah, untuk soal ini kita menggunakan sudut rangkap cos, ya, identitas sudut rangkap kosinus. Ingat, cos 2A itu sama aja dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, ya enggak? Atau boleh juga dari sini kita balik, ya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat A itu sama aja dengan cos 2A. Nah, lihat pola yang ada di soal. Di soal itu 1 dikurangi 2 sin kuadrat 67,5. 1 dikurangi 2 sin kuadrat 67,5 derajat. Oh, berarti yang ini sama aja dengan A-nya, ya enggak? Jadi ini sama aja dengan cos 2A. Cos 2 kali 67,5 derajat. Ya. Sama dengan cos 2 kali 67,5. Berapa? Cos 135, ya enggak? 135 derajat. Nah, untuk mencari cos 135 itu kan di kuadran 2, teman-teman. Ya. Ada di sini kan? Ada di kuadran 2 nih. 135 derajat. Yang ini sudutnya. Nah, cara nyarinya, teman-teman biar gampang itu hitung aja kurangnya dari 180. 135 kurangnya dari 180 berapa? 45 derajat. Ya. Nah, kita kan nyari cos di kuadran 2, cos itu negatif. Oh, berarti ini sama aja dengan negatif cos. Ini kurangnya berapa? 135 dari 180 kurangnya 45. Negatif cos 45 derajat. Ya. Nah, kalau teman-teman udah lihat video persamaan, cara menyelesaikan persamaan trigonometri dengan logika praktis, ini pasti paham cara pengerjaan soal kayak gini. Bagi yang belum lihat videonya, silahkan cek aja linknya di deskripsi. Oke? Itu akan sangat mempermudah pengerjaan trigonometri. Cos 45 berapa? Setengah akar 2, negatif. Berarti negatif setengah akar 2. Jawabannya negatif setengah akar 2. Jawabannya B. Oke, sekarang kita bahas contoh soal kedua. Nilai dari 2 sin 52,5 cos 52,5 derajat.
Di sini kita akan menggunakan identitas sudut rangkap sin. Ya. Sin 2A itu sama dengan apa? Sama dengan 2 sin A cos A. Gitu. Jadi ini kalau kita balik ya, 2 sin A cos A itu sama aja dengan sin 2A. Nah, perhatikan soalnya. Yang ditanyakan adalah 2 sin 52,5 derajat cos 52,5 derajat. Berarti kan sama kan? 2 sin A cos A. Di sini A-nya adalah 52,5. Sama dengan sin 2A. Sin 2 kali 52,5 derajat gitu. Sama dengan sin 2 kali 52,5. Berarti 105 ya. 105 derajat. Ternyata 105 bukan sudut istimewa. Jadi ini kita gunakan penjumlahan ya. Sin 105 itu sama aja dengan 60 tambah 45. Ya enggak? Nah, ingat-ingat lagi rumus yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Penjumlahan dua sudut pada sin. Jadi ini akan menjadi sin 60 cos 45 ditambah cos 60 sin 45. Gitu. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Cos 45 itu setengah akar 2. Ditambah cos 60 itu setengah. Sin 45 setengah akar 2. Setengah akar 3 kali setengah akar 2 itu seperempat akar 6. Ditambah setengah kali setengah akar 2 seperempat akar 2. Seperempatnya kita keluarkan aja. Jadi seperempat dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Ya, jawabannya ini ada nggak? Seperempat akar 6 tambah akar 2. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ketiga. Nilai dari 1 dikurangi 2 tan 15 derajat per 1 dikurangi tan kuadrat 15 derajat. Nah, ini kita gunakan sudut rangkap tan ya. Tan 2A itu sama aja dengan 2 tan A. 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Nah, lihat bagian sini ya. Ini kan polanya sama, bentuknya sama ya. Jadi, ini bisa kita ubah menjadi tan 2A. Oke? Saya ulangi. Jadi, ini kalau kita balik ya. 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A itu sama aja dengan tan 2A. Tan 2A kalau kita balik. Nah, perhatikan bagian sini. 2 tan 15 derajat per 1 dikurangi tan kuadrat 15 derajat gitu. Sama kan bentuknya? Berarti A-nya itu 15 derajat. Ini sama aja dengan tan 2A. Tan 2 kali 15, tan 30. Sama dengan 1 per 3 akar 3. Oh, jadi bagian sini nih, ini sepertiga akar 3. 1 dikurangi 2 tan 15 derajat per 1 dikurangi tan kuadrat 15 derajat itu sama dengan 1 dikurangi bagian ini nilainya berapa? Sepertiga akar 3. Gitu ya. Nah, sama dengan, nah penyebutnya kita buat sama ya. 1 ini kita jadikan per 3 biar sama-sama per 3. Berarti ini 3 per 3. 3 per 3 ya enggak? 3 per 3 kan 1. Dikurangi 1 per 3 akar 3. Kita keluarkan 1 per 3 nya. Dari sini kita keluarkan 1 per 3 berarti 3 kan. 1 per 3 akar 3 keluarkan 1 per 3 berarti akar 3. Nah, jadi jawabannya ini. 1 per 3 kali 3 dikurangi